Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penting sekali menjaga bagi orang-orang beriman dari pengaruh-pengaruh lingkungan, karena kata kafar pun itu bisa berupa perbuatan ya yang dikerjakan oleh orang beriman yang perbuatannya mirip seperti orang tidak beriman. Ya, seperti orang beriman ngaku muslim tapi nggak mau sholat, ya kan? Orang tidak beriman nggak sholat karena nggak ada iman, tapi orang beriman ngaku muslim tidak mau sholat, itu persoalan, ya kan? Kemudian misalnya orang beriman tidak mau zakat, ya karena itu sering saya katakan di Al-Quran itu ada beberapa penegasan dengan menggunakan kata kafar, menyindir secara tegas bagi orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi berbuat seperti orang tidak beriman. Seperti Quran surah ke-14 ya, Ibrahim ayat ke-7 itu kan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Rabbmu telah menyampaikan, ya kan? Dan ketika Rabbmu telah mengumumkan, memberikan pengetahuan kepada kita semua, la in syakartum, kalau Anda bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna syukur ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat harta benda, ketika nikmat itu diterima, bagaimana kita kemudian menghadirkan sikap syukur kita dengan cara menunaikan perintah Allah lewat harta itu, lewat titipan itu. Ada zakatnya misalnya, kan? Ada infaknya. Ketika diberikan zakat itu tanda syukur kita. Dan dahsyatnya karunia Allah kepada kita, ketika kita mengungkapkan syukur kita pun dengan berzakat, bukan berkurang, tapi Allah janjikan ditambah lagi. Lazidannakum, malah ditambah lagi, tambah, karena Allah telah memberikan rasa kepercayaan kepada kita yang sanggup mengelola harta itu dengan benar. Jadi begitu kita punya kesanggupan, diberikan, ya, dan itu akan jadi manfaat harta itu dan menjadi bekal kehidupan yang baik bagi kita saat kembali kepada Allah di akhirat nanti. Ya, tapi kalau kemudian abai dengan itu semua, katanya beriman, diuji dengan harta, ya kan? Tapi nggak mau menunaikan perintah lewat harta itu, diperintahkan zakat nggak mau, ya kan? Ya, baik. Wala in kafartum, dan jika engkau kafar, ya, kafar di sini terkait dengan syukur tadi, bukan berarti dia keluar dari Islam. Ya, tapi dia berbuat seperti orang-orang yang kafir tadi. Dia belum beriman, dia nggak mau zakat, yaitu karena nggak ada imannya. Tapi Anda beriman, apa bedanya iman Anda? Ya kan? Apa peran iman Anda? Lalu apa yang membedakan Anda dengan mereka? Jadi disindir dengan tegas oleh Allah bagi orang yang mengaku Islam tapi nggak mau sholat, orang mengaku beriman tapi nggak mau zakat misalnya. Nah, itu diberikan satu gambaran perbuatan dalam bentuk kata kafar. Jamaahnya apa? Kafaru. Nah, yang memberikan pengaruh kepada itu, itulah lingkungan yang kita saksikan lewat pandangan kita, lewat telinga pendengaran kita, lewat pencernaan di akal kita. Karena itu, jaga betul pandangan dari segala hal yang bisa merusak, ya, minimal, mohon maaf, merusak sinyal ketersambungan kita dengan Allah. Makanya mata ini di Al-Quran seringkali disampaikan oleh Allah dengan fungsi-fungsi terbaik. Jaga, ya, kemudian ghaddul basar, ya ghuddu min absarihim, laki-laki perempuan yang beriman, jaga pandangan, jangan melihat yang jelek-jelek. Karena kalau biasa melihat yang jelek, itu sinyal dengan Allahnya terganggu, ya, sinyal pandangannya, akhirnya kena pengaruh tuh. Ketika kena pengaruh gitu, terpalingkan, tertutuplah kemudian hubungannya dengan Allah, sehingga apa-apa yang dilihat, yang Allah berikan sinyal-sinyal kebaikan, dia tak peka lagi. Lihat mushaf misalnya nggak ada getaran, nggak ada keinginan untuk baca, ya. Lihat orang sholat nggak ada getaran, padahal sudah waktunya tiba, adzan sudah selesai. Lihat orang ke masjid masih belum tergetar untuk menunaikan sholat. Nah, itu patut dipertanyakan, matanya dipakai apa, ya. Nah, kemudian pendengaran juga demikian. Kalau sering dengar yang salah, ya, dengar yang keliru, ya, dengar mohon maaf kata-kata yang kotor, nyanyian-nyanyian yang tak baik dan sebagainya, gitu kan. Sering gosip, sering gibah. Nah, ini nanti nggak akan peka pada yang baik-baik. Ya, dengar bacaan Quran alergi, dengar azan marah-marah, dengar yang baik-baik nggak suka, ya diarahkannya kepada yang buruk saja. Ini berbahaya. Pun demikian, kalau akal seringkali digunakan untuk mencerna yang tidak baik, ya, sering hanya mikirkan dunia saja, ngitung-ngitung sesuatu, merencanakan hal bahkan yang tidak baik. Nanti ketika dibawa kepada suasana yang baik, ya, rencana untuk bangun masjid nggak bisa, ya, nolak, gitu kan. Rencana bangun madrasah alergi, ditempatkan dimanapun. Ya, baik itu punya harta, punya kedudukan, punya macam-macam, tapi kalau akalnya nggak pernah dilatih untuk mendekat kepada Allah, maka keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, dan ya putusan-putusan yang dilahirkan lewat apa yang Allah titipkan kepada kita, baik ilmu, harta, atau kedudukan, itu tidak akan mampu digunakan pada nilai-nilai kebaikan tadi, karena terputus. Karena itulah
sindirannya sangat halus dan tajam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu di matanya ada penutup tuh, ya di telinganya ada penutup tuh, ya penyumbat. Kemudian di hatinya pun itu karena sering digunakan pada perbuatan maksiat, terkunci pada nilai-nilai kebaikan. Ya, dan dapat ancaman walahum adzabun azim. Itu ancaman itu untuk menggugurkan semua tadi supaya kita taubat kembali lagi pada jalan yang benar. Karena itu bagi orang-orang beriman, jaga pandangan, dijaga, kan? Allah bukan ingin memberikan batasan untuk melihat kepada kita, tapi ingin mengarahkan penglihatan selalu terarah pada yang baik. Karena mata ini mulia, pendengaran ini mulia, akal ini mulia, bahkan yang tidak dipunya hewan itu akal. Jadi jangan sampai manusia turun status seperti hewan. Karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya akal ini sempurna menunjukkan nilai kemanusiaannya. Jangan turun status menjadi hewan atau di bawah hewan, ya, dalam tanda petik ya. Jangan turun status seperti hewan atau di bawah hewan. Hewan tidak punya akal, ya, manusia bisa di bawah hewan, balhum adall. Kenapa? Karena hewan pun yang tidak punya akal tidak mengerjakan itu. Masa manusia mengerjakan itu? Ya, mohon izin ya. Contoh misalnya, pernah dengar nggak sapi betina aborsi? Tidak kan? Pernah dengar nggak kambing betina aborsi? Kan tidak. Ya, kambing nggak pernah aborsi, sapi nggak pernah aborsi. Kenapa manusia bisa aborsi? Menggugurkan janin itu akan ditanya loh. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi yang terlahir itu, ya, kemudian dibunuh, ya, mereka kemudian dimatikan, mereka kemudian tidak diberikan kesempatan untuk terlahir, ya. Ajalnya tiba, tapi cara manusia memperlakukan itu yang disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadi? Bi ayyi dzambin qutilat, mereka kemudian akan ditanya di akhirat nanti sampai mereka berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dosa apa sampai perempuan ini membunuh saya? Dosa apa sampai laki-laki ini kemudian membunuh saya? Ya, dulu Firaun, sefiraun-firaunnya, ya, dalam tanda petik, Firaun, sefiraun-firaunnya itu nunggu dulu, ya, perempuannya, ibunya lahiran, anaknya keluar, nunggu dulu dilihat laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan masih sempat dia bebaskan, laki-laki dieksekusi. Itu ada di Quran misalnya surah kedua ayat 49. Nanti kalau sampai ke sana kita bahas lebih dalam. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, jadi wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Kata Allah, ya, kami selamatkan dulu Musa dan para pengikutnya, ya kan? Bagaimana kami selamatkan kalian semua dari kekejaman Firaun. Gitu, kalau su'al azab itu kalau ada siksaan yang keji, ini yang keji kata Allah tuh, yang paling keji itu ini, ya, perempuan yang sedang hamil mengandung, kemudian diintai, diawasi, ya, dan didampingi oleh algojo, ketika lahir kemudian perempuan dia bebaskan, kalau laki-laki dia sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai siksa yang paling keji. Nah, manusia sekarang perhatikan baik-baik, ini sangat jauh dari Firaun. Ya, sangat jauh. Firaun, sefiraun-firaunnya itu masih menunggu bayinya lahir, perempuan bebas. Manusia sekarang dia nggak peduli lahir laki-laki atau perempuan, bahkan dalam kandungan pun janin harus dihabisi, ya, dalam kondisi-kondisi yang tertentu yang sekarang bahkan kita dengar beritanya. Maka demi Allah saya katakan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Itu dokternya, bidan yang terlibatnya, orangnya dan sebagainya. Kalau dengan sengaja menggugurkan kandungan tidak ada yang dibenarkan oleh syariat, oleh syar'i, ya, bukan karena misalnya ada satu bahaya tertentu, karena kondisi tertentu yang dikonsultasikan baik pada dokter, pada ulama, dan memang dibenarkan hal demikian, maka di luar itu semua adalah dosa yang dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa, sampai janinnya bicara kepada Allah, yaitu, ya Allah, dosa apa aku sampai dihabisi oleh orang-orang ini sebelum aku tumbuh dengan izin-Mu ya Rabbal Alamin. Saya ingin tegaskan, bahkan orang munafik yang sangat dikecam oleh Al-Quran, sifat-sifatnya yang tidak biasa itu, ya, sifat-sifatnya yang sangat dicela itu, dalam kondisi nifak pun, ya, terkontaminasi penyakit nifak sehingga menjadi munafik, maka dia masih berhak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini saya ingin tegaskan bagaimana rahmannya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, dengan nilai kasih yang sangat luar biasa. Orang kafir dapat hidayah, orang munafik masih dapat hidayah. Ternyata penjahat sejahat-jahatnya pun masih dapat hidayah. Dan tinggal pilihan mau kembali atau enggak, ya. Pemabuk, pembunuh, pezina dan sebagainya masih ada pilihan untuk kembali jadi baik, ya. Tinggal kita bagaimana menguatkan jiwa kita untuk kembali jadi orang baik. Jadi kalau bisa menjadi saleh, dan itu hak kita untuk saleh, kenapa memilih salah? Ya, karena itu penting bagi kita untuk menatap kehidupan kita dengan baik, dengan bijak, teman-teman. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, kita masih punya hak dan bisa menuntut hak kita itu lewat ikhtiar kita. Tuntutlah kesolehan kita lewat ikhtiar kita, buktikan kita masih punya peluang.
Ya jangan dengarkan kemudian bagaimana manusia berkomentar, ya bagaimana kemudian setan mengarahkan mereka untuk memberikan pengaruh sehingga menghambat kita untuk bertobat, berbuat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kita punya hak, Anda punya hak, saya punya hak. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu ini napi, kamu mantan, kamu pembunuh, ya itu cuma kata-kata saja. Kita masih punya hak untuk balik jadi lebih baik. Tidak semua, ingat baik-baik teman-teman sekalian, tidak semua manusia itu. Bahkan kita bisa katakan sepanjang masih manusia, kalau dia bukan nabi, bukan rasul, pasti pernah berbuat salah dalam hidupnya. Ya tinggal pilihan bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu sehingga kembali pada jalan yang benar, jalan yang baik. Seperti itulah Allah masih berikan kesempatan pada orang-orang munafik pun untuk kembali dengan mengingatkan mereka. Karena itu di ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jika dikatakan pada mereka, itu kan? Di ayat ke-13, wa idza qila lahum aminu, jika dikatakan pada mereka, ayat 11 ya jangan berbuat kerusakan. Ayat ke-13-nya ayo beriman seperti orang-orang beriman dengan benar. Saya sayang kepada kalian semua. Katanya punya iman, gunakan imannya. Ini pertaruhan kita di hadapan Allah. Jadi masih ada pengingat. Ya, hanya kadang-kadang kalau memang penyakitnya sudah terakumulasi dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, kadang-kadang responnya datang dengan cara yang tidak menyenangkan atau bahkan dengan celah-celahan, ya sampai mereka mengatakan apakah kami harus beriman seperti orang-orang yang bodoh, ya? Jadi orang beriman itu disebut orang bodoh, orang yang sholat orang bodoh, menghafal Quran orang bodoh, orang zakat orang bodoh, ya kan? Nah, ini artinya masih terakumulasi penyakit dalam dirinya. Tapi dalam kondisi itu pun tetap dia masih punya peluang untuk kembali bertobat sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan.